Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-hadithu thamin wal ishrun, hadith yang ke-28. Kita sampai pada cerita bagaimana itu seseorang datang kepada Sayyiduna Abu Bakar, datang kepada Sayyidina Umar, datang kepada Sayyidina Utsman, dan datang kepada Sayyidina Ali tentang masalahnya yang terjadi ketika dia mengatakan bersumpah tidak akan menjima istrinya hinan. Hinan ini waktu minad dahri mubhamin, yaitu waktu dari 1 tahun yang tidak diketahui. Maka memberikan macam-macam jawaban. Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahwasannya yang dimaksud hin di situ yaitu selama-lamanya. Famatta'nahum ilahin, maka kami menyenangkan mereka ilahin sampai selama-lamanya. Sayyidina Umar menyatakan 40 tahun. Dalilnya hal ata 'alal insani hinum minad dahri, hinum minad dahri, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dari tanah untuk pembentukan jasad Nabi Allah Adam alaihi salam, berada di pintu sorga selama 40 tahun. Sayyidina Utsman menyatakan 1 tahun tidak boleh menjima. Firman Allah, tu'ti ukulaha kullahin, tu'ti ukulaha kullahin. Ukulaha di situ akan datang, yaitu waktu panennya setiap hin. Hin di situ yaitu buah yang dimaksud ukulaha, panennya itu korma. Korma itu tidak akan berbuah kecuali setiap 1 tahun sekali. Sedangkan Sayyidina Ali mengatakan 1 hari 1 malam tidak boleh menjima. Firman Allah, fasubhanallahi, maka maha sucinya Allah, hina tumsuna, ketika kamu sekalian sore hari, wahina, dan ketika tusbihun, kamu sekalian pagi hari, berarti 1 hari. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ashabi, sahabat-sahabatku, kan nujumi, seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, dengan siapapun mereka engkau mengikutinya, kamu sekalian mengikuti, ihtadaitum, engkau sekalian akan mendapatkan petunjuk. Maka ketika itu Rasulullah menyatakan menggunakan pendapat Sayyidina Ali, bukan 3 pendapat yang lain itu salah, tetapi takhfifan alaih, untuk peringanan atas orang tersebut. Itu hadza ini wa madhabu Malikin, madhabnya Imam Malik, muafikun, mencocoki lima aftabihi Utsman, untuk apa-apa yang memberikan fatwa dengannya apa-apa Sayyidina Utsman. Jadi kalau pendapatnya Imam Malik menyatakan bahwasannya kalau ada seseorang bersumpah tidak akan menjima istrinya hin dalam waktu yang diketahui, maka ketika itu sesuai dengan pendapat Sayyidina Utsman, yaitu selama 1 tahun. Wa madhabu Abi Hanifah wa Ahmada, dan pendapat Imam Abi Hanifah dan pendapat Imam Ahmad
sittata ashhurin, 6 bulan. Wa madhabus Syafi'i, dan madhabnya Imam Syafi'i, hamalal hina ala mudiyyin lahdatin minaz zaman, membawa pendapat yang dimaksud dengan hin yaitu berlalu sedikit dari waktu. Itu. Fa idza halafa, dan jika bersumpah seorang suami, la yukallimuhu, tidak akan berbicara dengannya, hinan, itu hinan bimudiyin, maka berlalu aqalliz zamani, paling sedikitnya waktu. Itu. Wa mahallu ma dzukira, dan tempat sesuai pendapat-pendapat tadi itu yang disebutkan, idza lam yanwi, jika sang suami tidak berniat syai'an muayyanan, sesuatu yang ditentukan. Fa inna wa syai'an muayyanan, maka jika berniat itu suami sesuatu yang ditentukan, hamala alaihi, membawa atasnya bittifaqil arba'ati, dengan kesepakatan 4 madhab. Jadi kalau misalnya ada suami ini menyatakan misalnya, aku bersumpah tidak akan menjima istriku sampai bulan Rabiul Awal, berarti kalau belum datang Rabiul Awal tidak boleh dia menjima. Kalau sampai menjima terkena dosa, yaitu dosa bersumpah atas nama Allah, dan wajib untuk membayar denda. Itu. Aku tidak akan demi Allah, aku tidak akan menjima istriku sampai aku berangkat umroh. Ini tidak boleh. Kalau belum berangkat umroh tidak boleh menjima. Karena apa? Ada sesuatu yang digantungkan. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang digantungkan, cuma mengatakan aku bersumpah tidak akan menjima istriku dalam satu waktu. Nah, ini macam-macam tadi itu. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad setengah tahun, sedangkan Imam Malik 1 tahun, Imam Syafi'i menyatakan paling sedikitnya waktu. Wa innama, dan hanya saja, hatha, memberikan semangat siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, alat tamasuki, atas berpegang, bitariqati, dengan jalan, dengan acuan, haula'il khulafai, mereka para pengganti-pengganti setelah wafatnya sang Rasul, li'anna, karena sesungguhnya mereka ma'urifa anhum, apa-apa yang diketahui dari mereka, atau an ba'dihim, dari sebagian mereka, aula bittiba'i, aula bil ittiba'i, lebih utama di dalam pengikutan, mimma, dari apa-apa, urifa, yang diketahui, an baqiyatis sahabati, dari yang tersisa para sahabat, idza, jika waqaul khilafu, terjadi itu perbedaan pendapat, fihi, di dalamnya pendapat. Jadi Nabi ini memberikan semangat, kalau misalnya dalam sahabat ini ada perbedaan pendapat, maka Nabi lebih menekankan untuk lebih mengikuti kepada 4 sahabat tadi itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, daripada pendapat yang lainnya, dari para sama sahabat yang lainnya. Ini bukan berarti penyepelean, enggak, untuk lebih menekankan gitu lah, untuk mengikuti 4 pendapat dari yang paling afdol urutan khalifah, sesuai dalam urutan khalifah yang sudah terjadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali gitu. Kalau di antara 4 pendapat ini ente milih manapun tidak ada masalah, terserah. Paham ini? Itu. Amma ini kalau zamannya sahabat, hadirin, paham ya? Ini kalau zamannya sahabat
Misalnya kita kumpul bersama para sahabat, ada khilaf, yang didahulukan siapa? Pendapat 4 orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, daripada pendapat sahabat yang lainnya. Bukan penyepelean, enggak loh ya, jangan penyepelean. Di antara para nabi pun seperti itu. Yang paling afdal di antara 124.000 itu ulul azmi. Nabi-nabi yang dikatakan ulul azmi 5 orang. Di antara 5 orang ulul azmi, yang paling afdal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sampai menyepelekan. Kalau menyepelekan tidak boleh. Menyepelekan tidak diperkenankan. Itu. La nufariqu baina ahadim mir rusuli. La nufariqu, kami tidak membedakan baina ahadin, antara salah satu pun mir rusulihi, dari rasul-rasulnya Allah, dari rasul-rasulnya Allah. Baina ahadim mir rusuli, ya. Baina ahadim mir rusuli. Paham ini? Ini kalau zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau zaman kita sekarang ini bagaimana? Amma fi zamanina, adapun di dalam zaman kita, fala yajuzu, maka tidak boleh taklidu, pengikutan, ghairil arba'atil masyhurina, selain 4 yang telah masyhur, walaupun min akabiris sahabati, dari pembesar-pembesar sahabat. Jelas ini sudah. Kita tidak boleh mengikuti dari 4 ini, selain 4 ini. Siapa 4 ini? Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ada pendapat sahabat yang lain bertentangan dengan 4 pendapat ini, tidak diikuti meskipun sahabat. Loh, kok bisa? Bukankah sahabat ini adalah, tadi dikatakan kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapatkan petunjuk dari mereka. Ya, apa yang maksudnya ini? Kenapa alasannya? Li'anna, karena sesungguhnya madzhabal arba'ati, madhab 4. Madhab itu apa sih? Acuan pemikiran hasil ijtihad. Ijtihad itu apa? Yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Itu ijtihad namanya. Itu baru terbuka kesempatan untuk berijtihad. Tapi kalau memang sudah jelas dalam Al-Quran, tidak perlu ijtihad. Keliru sampean ijtihad. Arah kiblat sudah jelas. Sampean masuk masjid, tanya sama orang yang di masjid, sampean takmir ya, sampean sering di sini ya, iya. Mana kiblatnya? Ke sana. Ya sudah, diikuti. Tidak perlu ijtihad lagi. Ngerti? Kalau sampean di hutan atau di tempat yang semuanya tidak tahu, baru ijtihad. Gitu loh, Pak. Lah sekarang madhab ini sudah jelas ada 4. Kenapa kok pakai ijtihad lagi? Ente sih tinggal meletok, mau naik kendaraan yang mana ente? Mau kendaraan Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Fadol. Loh, apakah kita tidak boleh untuk berijtihad sendiri? Ana jawab, ente boleh berijtihad sendiri, asalkan kedudukan ente minimal seperti 4 madhab tadi itu, orang-orangnya itu. Kok Imam Syafi'i? Lah ente ini pikirannya kok Imam Syafi'i tidak apa-apa ijtihad tole, tidak apa-apa le. Imam Syafi'i itu pernah sekali tidak tidur mikirkan satu ayat. Mikirkan satu ayat mulai pertengahan malam sampai subuh. Setelah itu keluar, beliau mengatakan dari ayat ini bisa keluar 70 hukum. Iso. Aku iso ya. Lek sampean iso ya tidak apa-apa, meloo. Gayo dhewe wis, ayo sesat. Ya. Ngerti ini? Ini masalah yang terjadi sama kita sekarang. Apakah wajib orang menggunakan madhab? Ana jawab dengan sorry, dengan jelasnya, jangan ngantuk, dengarkan. Ana mengatakan tidak wajib mengikuti madhab. Tidak wajib. Siapa bilang wajib? Tapi sampean tidak mengikuti madhab itu, jenengan wong ganteng ndak melok madhab ndak popo. Tapi ingat, kalau ente keilmuannya setaraf dengan Imam Abi Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Lek jenengan podo koyok mereka 4 orang tadi itu. Lek ndak podo, ya ojo mimpi di siang robek, bukan bolong ya, robek. Ngerti? Ngerti? Nah, sekarang timbul, Beb, ini sekarang ada Beb katanya ini madhab ahlul bait. Baru lagi madhab ahlul bait. Madhab ahlu bait. Ahlu bait sing duwe omah. Duduk maksudnya. Ahlu bait itu maksudnya ini madhabnya anak gunakan madhabnya ahlul bait. Baik. Jawabannya untuk pertanyaan mereka tadi itu anak tanya sekarang. Mana kitabnya dari mereka yang tersusun? Mana kitabnya? Ente katakan anak mengikutnya ahlul bait. Siapa ahlul bait? Salah satunya misalnya Imam Ja'far Shadiq. Mana kitabnya? Mugharrar dari Imam Ja'far Shadiq. Bukan pendapat beliau, kitab yang mudawan tertulis. Ojo nggoroi loh. Jangan bohong, tunjukkan. Ini Pak alasannya. Kenapa dikatakan di sini kalau zaman kita sekarang ini mengikuti 4 ini? Meskipun sahabat kita ikuti 4 ini, bukan yang sahabat. Kenapa? Ini alasannya. Li'anna mahadahibal arba'ati qad hurrirat. Benar-benar qad hurrirat ay thabatat. Sudah tetap, jelas. Jelas. Wa urifat, dan diketahui apanya? Gawaiduha. Gawaid jamak dari kaidah, asas. Asasnya sudah ada. Ente sekarang mau apa? Anak Beb kepingin Beb madhabnya Imam Syafi'i. Oh banyak. Ente bisa beli kitab Al-Um. Ente bisa beli kitab Tuhfah. Ente beli kisah macam-macam. Anak kepingin Beb, kepingin tahu madhabnya Imam Malik. Ente beli kitab Muwatta. Banyak. Sudah jelas. Nah, ente yang jadi pertanyaan sekarang, ente mau ikuti madhabnya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu Imam Ja'far Shadiq diantaranya. Aku takon, mana kitabnya Imam Ja'far Shadiq? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Lek kon shadiqin duduk kadibin. Ngertos jenengan. Ayo, dadi lek ana wong ngatakan, jadi gini Pak, kalau ada orang ngatakan misalnya ana ndak mau ngikuti madhab, oh hebat, berarti ini magomnya Imam Syafi'i ini. Itu jawabannya. Ente berarti magomnya Imam Syafi'i, dan ente harus ijtihad mutlak loh ya. Mutlak, nggak boleh itu yang mutlak itu. Anda nggak mau ngurang madhab, oh yep, nggak ada masalah ya akhi. Boleh apa enggak? Ente boleh, oh boleh, katanya siapa nggak boleh? Boleh, nemen boleh nih. Anak kepingin tahu ya tentang masalah takbiratul ihram itu ya apa ya? Takbiratul ihram disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Ojo. Itu berarti ngikuti itu Sahih Bukhari. Paham? Kalau ngikuti Sahih Bukhari ya tidak bisa. Harus ente ijtihad sendiri. Baru nanti ketahuan bener apa enggak ya. Paham? Disebutkan dalam tafsir Jalalain. Loh, ojo tafsirmu dewe. Kenapa? Karena ente paham. Karena itu sudah mujtahid mutlak. Loh, kok bisa ngono? Lah, kan ente katanya tidak mau. Ente katanya mau Al-Qur'an sama hadis. Yo Al-Qur'an bengkean iki. Ya. Karo hadis bengkean ya iki. Disebutkan dalam Bulughul Maram. Ojo Bulughul Maram. Bulughul Maram itu pengarangnya ngikuti Imam Syafi'i. Pengarang carahnya Subulus Salam, Imam Syafi'i juga. Ayo. Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir. Ojo le. Ibn Katsir ngikuti madhab. Ngertos. Makanya lek ana wong, aku ndak gelem gawe madhab guyu dhewe, Pak. Kalau ngerti guyu dhewe. Waduh, lain ini. Tutup belain medeni, Pak. Belain gelambiare iki. Ah, sama seperti itu. Ya. Wastaqarrat ahkamuha. Hukum-hukumnya sudah tetap. Hukum-hukumnya sudah tetap kalau mereka 4 madhab. Bi khilafi ghairihim. Dengan perbedaan selain mereka. Loh, kita tidak nutupi loh Pak.
bahwasannya Imam Abi Hanifah itu juga belajar kepada Imam Ja'farus Shadiq. Imam Ja'farus Shadiq dari atasnya jelas. Cuman masalahnya itu pendapat Imam Ja'farus Shadiq itu belum terbukukan. Itu loh. Bukan kita tidak ngakui. Ngerti? Gitu. Nah, Imam Subuki mengatakan wa hamala dzalika as-Subukiyu, dan membawa hal tersebut Imam Subuki alal ifta'i wal qadha. Kalau untuk fatwa penentuan hukum mengikuti 4 madhab. Amma fi amalil insani, adapun di dalam amalan seorang manusia, fali nafsihi, untuk dirinya sendiri, ya juzu, boleh. Tapi jangan fatwa loh ya, jangan fatwa. Kalau ente fatwa buyar, tidak boleh. Ya apa? Oh, ada pendapat di antara mereka itu menggunakan misalnya untuk zakat itu boleh meskipun sebelum budui sholah. Budui sholah itu apa, Beb? Yaitu yang pantas untuk sudah dimakan. Itu kalau sebelum itu tidak boleh untuk digunakan zakat, kecuali ada pendapat dengan menggunakan rutop atau apa, korma yang masih basah, yang belum menjadi korma. Kenapa? Lebih disukai oleh para fuqara masakin. Pendapat seperti ini keluar dari jalur. Cuman ada orang yang ahli mengatakan seperti itu boleh. Amal nafsi, paham itu? Kalau amal nafsi itu tidak boleh keluar-keluar, Pak, tidak boleh. Kalau untuk fatwa, memberikan godok penentuan hukum harus 4 madhab. Kalau enggak, jangan. Ngertos apa? Walidha qala ba'duhum, dan untuk itu berkata sebagian mereka, wajaza, dan boleh taklidu, mengikuti li ghair arba'ati, selain 4 boleh, tidak ada masalah. Anda berikan contoh yang paling gampang. Orang udhiyah mengatakan apa? 4 madhab mengatakan apa? 3. Onta, sapi, kambing. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan apa? Meskipun dengan al-battah boleh, bebek, ayam juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ana lihat ente semuanya melarat, punyanya cuma ayam tok, maka saya tetapkan untuk korban dengan ayam. Wah, iku mudun dadi korban temenan, paham? Itu boleh kalau amal nafsi, ya akhi. Amal nafsi kon amal lo dewe ndak apa-apa. Tapi kalau ente nyampaikan itu sebagai ketentuan fatwa, ndak boleh. Ngerti? Ya. Termasuk ya macam-macam itu, wes. Banyak itu. Orang dapat ijtihad sendiri, penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal. Itu tidak boleh. Kalau dari ijtihadnya sendiri ngajak yang lainnya itu tidak boleh. Jangankan kepada orang lain, kepada muridnya, kepada istrinya sendiri tidak boleh. Gue spanduk jebret 15 Ramadan bahwasannya akan dilaksanakan sholat Aid tanggal sekian tuh, ya wes. Dari mana dia dapat? Teko wangsit. Iku ini kan dipepangsit, nggih. Paham ini? Ini keliru, kacau semuanya, gitu loh. Dan kita bukan menutupi loh, banyak Pak pendapat. Kata siapa tidak ada? Banyak tumpuan kodian di buri pendapat itu. Itu mau pendapat apa? Tapi ada pendapat itu yang boleh untuk fatwa apabila dalam koridor 4. Kalau tidak ada koridor 4 tidak boleh. Amal nafsi, amal dewi. Ya. La fi godoin, tidak dalam godok penentuan hukum, wala ma'iftain, bersama fatwa. Dzakaro menyebutkan hadza ini anis Subuki, dari Imam Subuki, al imamul mustahar,
imam yang sudah dikenal. Pak saiki Pak yo akhir zaman wis, anak kira bukan akhir zaman ya, belum ini kan, belum akhir zaman ini. Ini sekarang ini sudah fitnah sama macam ya Pak, sama macam kok, sama macam ya. Sing ngomong ini lah, sing fatwa ini, andalan itu apa? Dia ini kelulusan ini, belum tentu lulusan ini orang jadi alim itu, belum tentu. Belum tentu orang yang belajar di langgar-langgar musola-musola kecil bongol-bongol, oh belum tentu itu. Bahkan bisa mengalahkan yang jebolan-jebolan luar negeri, mungkin. Lah sekarang ini pokoknya jabatannya LC langsung SSS bopol, SAG menteri opo langsung ngawur kabeh aru-aruan. Ya apa ini sih? Ana berikan contoh ya. Satu orang dari organisasi yang besar di Indonesia mengatakan apa? Tidak apa-apa untuk mengucapkan selamat Natal. Meskipun menggunakan atribut tidak apa-apa, asalkan tidak ada kebencian, tidak ada bentuk pencampuran dari akidah, tidak merestui akidahnya. Oh ngono ta. Yo jawaban ini ae. Ente sekarang gunakan salib. Oh iya. Ente gunakan salib. Sembayang kalau salipan ini. Ketika ditegur, "Heh, ente tidak boleh seperti itu." Loh, katanya ente tadi tidak pencampuran akidah. Anak gunakan salib ini cuma salib biasa. Bisa seperti itu. Ini diekspos sekarang, masuk di media, ngerti? Sehingga orang yang benar seolah-olah salah, orang yang salah seolah-olah benar. Gara-gara apa? Yo mangiku SSS itu, ngerti? Paham Pak? Lagi opo? Kok ini opo? Ayo, loh, anak yang jadi bingung sekarang di Indonesia ini gini Pak. Bingung ya, wallahu a'lam. Orang yang doif ini, orang yang banyak salahnya ini bingung Pak. Bingung kenapa ya? Kenapa kok sekarang ini kalau pas urusan Natal kok bingung semuanya gitu loh. Anak yang bingung ini kenapa sih? Ngerti ya Pak? Lek urusan koyok acara Buddha, Hindu, kok ndak ada seperti itu gitu loh. Terus kenapa kalau acara seperti Kristen seperti ini kok rame? Loh, kita bukan pelecehan loh Pak, enggak Pak. Malahan kita ndak boleh untuk ganggu mereka, itu ndak boleh. Haram untuk ganggu mereka. Kok dia ndak ganggu kok. Cuman kadang-kadang dikaburkan. Loh, kenapa kok harus pengucapan-pengucapan seperti itu terjadinya sekarang? Harus kepada mereka mengucapkan itu ndak ada masalah, indah. Semuanya komentar loh Pak. Bukan satu orang tok loh, semuanya komentar. Wallahu a'lam. Sebab ini apa sebabnya? Wallahu a'lam ya. Jadi kadang-kadang bingung Pak. Nanti ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan Natal? Tidak ada satu pun yang tanya, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Buddha? Apa itu Waisak ya? Selamat Hari Raya Waisak atau selamat Hari Raya Nyepi misalnya. Kok tidak ono? Gitu loh. Itu jadi masalah sama mana gitu loh. Faham maksudnya ini? Semoga selamat kabeh ya. Iya. Loh, kalau anda dikatakan fitnah Pak ya, itu ada Pak omongannya mereka Pak. Menggunakan atribut kalau memang tidak ada bentuk kekufuran tidak ada masalah. Iya, ada ya. Ya. Itu perlu itu nanti biar tahu nanti. Pikiran fitnah nanti biar tahu. Gitu loh. Sekarang seperti Menteri Agama apa Menteri Kehakiman atau apa sih, Menteri Agama tidak salah, yang mengeluarkan bahwasanya tidak boleh untuk supaya memaksakan atribut digunakan untuk pegawai. Jangan jauh-jauh ke Jakarta, di Lumajang ada sudah. Ya apa itu? Kalau anak Pak pribadi Pak ya, anak tidak menyalahkan mereka orang-orang non Islamnya enggak. Yang anak bingung ini dari saudara kita sendiri. Itu tok yang bikin bingung anak. Wassalam. Enggak paham. Apa sebabnya? Hah? Nah, paham ini ya? Makanya Nabi mengatakan abu katanya Nabi. Apa abu itu? Alaiha bin nawajib. Abu itu gigitlah kamu sekalian. Alaiha dengannya bin nawajid. Nawajid itu macam-macam. Nawajid itu ada yang mengatakan yang pertama
Ya al anyab. Anyab itu apa? Gigi taring. Nabun jamannya anyab. Wakila akhirul adros, paling akhirnya apa ini gigi ini. Paling akhirnya ya. Apa berarti geraham ya? Nah ini apa kiasan dari Nabi? Wal ghasdu tujuannya itu apa? Al mubalaghatu, penyangatan, fi syiddatit tamasuki, di amat sangat megang bisunnatihi, dengan sunnahnya, wa sunnatil khulafai, dan sunnah para khalifah, man ba'dahu, barang siapa setelahnya. Ya paham ini? Zaman karu-karuan lagi golek gurusin tepak sampean. Kalau sudah dapat yang tepak, sanadnya betul, pegang mereka, pegang dulu. Sampai Nabi katakan apa? Gigit. Ya. Allah wa'alam bissawab.